Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Rahmatia Permana dengan NIM 2211102012 dari kelompok XB Magister Ilmu Komputer Universitas Binus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu melakukan tinjauan artikel yang berjudul Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tinjauan saya mengenai artikel tersebut. Di sini saya akan membagi pembahasannya ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu ringkasan mengenai artikel, yang kedua pembahasan mendalam mengenai artikel, yang ketiga adalah batasan atau kekurangan artikel. Baik, kita masuk ke bagian pertama, ringkasan artikel. Artikel Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol dibuat oleh David Falk ya. Itu membahas tentang asal mula dan filosofi desain protokol internet DARPA yang dikembangkan pada tahun 1970 sebagai cara untuk menghubungkan jaringan komputer yang tersebar. Artikel ini menjelaskan aspek-aspek penting dari desain protokol tersebut, termasuk di sini ada fleksibilitas yang memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan untuk berjalan gitu ya, di atas protokol yang sama. Lalu ada modularitas yang memfasilitasi pengembangan dan perbaikan yang efisien gitu. Lalu ada skalabilitas yang memastikan bahwa internet dapat tumbuh dan beroperasi secara efektif dalam menghadapi peningkatan permintaan dan kompleksitas lah. Lalu dalam artikel ini aspek-aspek tadi yang saya sebutkan, 3 aspek ini dianggap penting ya, karena mereka memberikan kerangka kerja yang solid gitu dan adaptif untuk pengembangan dan pengoperasian jaringan internet. Serta aspek-aspek itu berpengaruh gitu terhadap perkembangan internet ke depannya hingga saat ini gitu, kita rasakan. Dan kita bisa lihat juga dalam artikel ini membahas mengenai kekurangan dari protokol internet tersebut. Dan di sini disebutkan salah satu kekurangannya yaitu masalah keamanan. Mungkin wajar ya, emang karena pada tahun segitu tuh teknologi masih terbatas gitu ya, sehingga ini masalah keamanan menjadi problem yang cukup diperhatikan gitu. Namun di desain protokol internet DARPA ini masih banyak sebagai dasar penting dalam pengembangan internet modern yang memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perancang jaringan komputer yang dapat beroperasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Jadi dari kekurangan tersebut kita bisa belajar sehingga protokol internet tersebut makin lebih baik lagi hingga bisa dikembangkan saat ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mendalam mengenai artikel tersebut. Di sini akan membahas beberapa poin juga. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dulu ya. Latar belakang di sini membahas protokol internet yang dikembangkan oleh DARPA ya. DARPA itu singkatan dari Defense Research Project Agency, hasil dari proyek ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency yang dimulai pada tahun 1960-an. Tujuan proyek tersebut adalah mengembangkan jaringan komputer yang kuat dan tahan terhadap serangan gitu ya. Apalagi kan pada saat zaman-zaman segitu itu eranya perang ya. Jadi tiap negara atau DARPA ini mengembangkan internet gitu ya, supaya komunikasi tetap terjaga gitu, terlepas dari berbagai kendala gitu, seperti tadi kendala jarak atau bahkan serangan-serangan, bahkan mungkin nuklir. Namun di sini komunikasi itu jaringan internet tetap terhubung gitu ya. Makanya di sini yang kuat dan tahan dari serangan gitu, agar tetap komunikasi itu bisa terjaga gitu. Karena emang kondisi saat itu emang lagi perang gitu ya. Lalu aspek penting dari artikel ini yaitu kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang tidak dapat dipercaya. Ini berarti maksudnya protokol internet dirancang untuk dapat beroperasi di jaringan yang tidak dapat dijamin keandalannya gitu.
seperti misalkan jaringan publik yang rentan terhadap kegagalan serangan. Protokol ini memiliki mekanisme yang memungkinkan gitu, tetap berfungsi bahkan dalam kondisi yang tidak aman gitu. Karena emang kan kondisinya perang gitu ya, jadi emang harus memiliki kemampuan bertahan gitu ya. Lalu selanjutnya kemampuan untuk mengatasi perubahan jaringan secara dinamis. Di sini maksudnya protokol internet dapat beradaptasi dengan perubahan dalam topologi jaringan gitu. Kalau sekarang terus termasuk penambahan, penghapusan, dan perubahan konfigurasi jaringan. Protokol ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan menavigasi melalui jaringan yang berubah-ubah dengan efektif gitu ya. Lalu selanjutnya kemampuan untuk mengelola pengiriman paket data dengan efisien. Itu mengacu pada kemampuan protokol internet untuk mengatur, koordinasi, mengoptimalkan pengiriman data ke seluruh jaringan. Gitu. Lalu untuk yang terakhir, kemampuan untuk memaksimalkan interkoneksi antara jaringan yang berbeda. Nah, ini berarti protokol internet memungkinkan jaringan yang berbeda seperti jaringan WAN, LAN, kabel untuk tetap terhubung gitu satu sama lain. Gitu. Dari aspek artikel ini yang didapat. Oke, selanjutnya poin mengenai asumsi gitu ya. Asumsi yang dibuat adalah bahwa jaringan yang dibangun harus mampu bertahan dalam kondisi yang tidak stabil dan dapat beroperasi dengan baik terhadap perubahan kondisi jaringan. Jadi harus bertahan gitu ya, kondisi yang stabil seperti perang atau mungkin ada serangan nuklir. Jaringan tetap harus terhubung gitu ya, walaupun keadaan tidak mendukung, seperti itu. Lalu masuk ke poin selanjutnya, itu argumen. Tulis juga menjelaskan bahwa penggunaan protokol IP dan PGP sebagai standar dalam jaringan internet sangat penting karena memungkinkan interoperabilitas antar berbagai sistem jaringan. Nah, interoperabilitas ini mengacu pada kemampuan sistem atau jaringan berbeda untuk saling beroperasi dan komunikasi satu sama lain secara efektif gitu ya. Dalam konteks ini, pengguna protokol IP dan TCP sebagai standar jaringan internet memungkinkan interoperabilitas antar dua sistem dan jaringan gitu ya, untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan menggunakan protokol IP, berbeda jaringan ini baik lokal maupun publik dapat terhubung satu lain secara global gitu ya, tanpa terbatas jarak gitu. Lalu mengenai analisis data, poin selanjutnya, penulis juga memberikan gambaran tentang bagaimana fleksibilitas protokol internet memungkinkan mengembangkan berbagai aplikasi dan lain yang berbeda. Nah, mungkin yang bisa kita rasakan saat ini seperti protokol yang ada di aplikasi pesan instan gitu ya. Kalau nggak salah namanya protokol XMPP ya. Ini memungkinkan kita bisa mengirim pesan teks, gambar, file secara real time ya. Lalu contoh lain itu protokol seperti web RTC kalau salah, web real time communication. Protokol ini memungkinkan kita bisa melakukan komunikasi, lihat video, foto, suara secara real time gitu dengan banyak orang gitu ya. Seperti Zoom contohnya. Kalau yang tadi pesan seperti WhatsApp gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu apa sih pengaruh terhadap pengembangan internet saat ini? Desain protokol internet dapat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan internet karena protokol tersebut memiliki dasar dan jaringan yang internet yang kita kenal saat ini. Selain itu, desain protokol internet DARPA juga memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan baru yang tidak mungkin terwujud sebelumnya. Jadi berkat dari artikel ini, penelitian ini, mulai banyak layanan pengembangan aplikasi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya. Contohnya misalkan dulu kan email surat itu dikirim langsung ya lewat pos, namun sekarang surat itu bisa dikirim secara elektronik atau yang bisa kita sebut email gitu ya. Nah, layanan ini kalau nggak salah bernama protokol SMTP ya, yaitu Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim surat elektronik secara efisien melalui jaringan internet gitu ya. Nah, ini kan kalau dulu kan dibilang mustahil ya zaman perang-perang itu, namun sekarang mustahil gitu. Nah, tidak ada sebelumnya. Dulu contoh sebelumnya kan kalau nonton film, video kan harus pakai kaset, tapi sekarang sudah pakai
ada streaming media gitu ya. Itu kalau salah menggunakan protokol streaming RSTP kalau salah, untuk bisa lihat video, audio, foto secara real time gitu di internet. Lalu kesimpulan saya dari pembahasan ini, DARPA telah membawa aplikasi besar bagi pengembangan teknologi masyarakat modern. Jaringan internet yang dibangun bersama tersebut telah memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi global yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa desain protokol internet DARPA merupakan hasil kolaborasi yang sukses antara berbagai pihak dan penting untuk terus memperbaiki dan memperkuat protokol tersebut, karena tadi di sini juga dibahas tentang kelemahannya kan ya, untuk mengatasi tantangan baru yang akan muncul mungkin ke depannya. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai batasan dan kekurangan artikel ya. Di sini informasi yang terkandung di dalamnya mungkin sudah tidak sebenarnya relevan ya, karena emang kan ini terfokus pada tahun 1988 ya kalau nggak salah, yang mana pasti teknologi sudah tidak relevan. Artikel ini juga terbatas pada sudut pandang teknis, jadi tidak fokus pada hal-hal yang lain gitu, arahnya ke politik, sosial, dan dampak-dampak lain. Artikel ini juga terbatas pada pengembangan internet ya di sekitar negara Amerika aja gitu ya kalau saya baca. Lalu yang terakhir adalah masalah keamanan dan privasi data pengguna. Nah ini cukup penting gitu ya, kelemahan yang harus diperbaiki pada saat itu, karena memang wajar sih pada saat itu zamannya masih terbatas teknologi, sehingga kelemahan tersebut tidak mendukung gitu untuk pertumbuhan internet yang sangat cepat itu gara-gara kelemahan tersebut. Lalu yang terakhir adalah saya di sini punya opini bahwa dari artikel ini memberikan pandangan yang cukup luas tentang sejarah dan pengembangan internet. Selain itu artikel ini juga menggarisbawahi evolusi protokol internet dan dari perspektif tahun 1988, meskipun artikel ini tidak memberikan informasi terkini dan perkembangan terbaru, tapi cukup memberikan pemahaman awal kepada kita mengenai bagaimana protokol internet telah berkembang sejak saat itu. Lalu opini yang kedua berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur internet masa sekarang. Tentu ini membantu kita, wawasan kita juga membantu para peneliti gitu dan profesional di bidang teknologi untuk lebih memahami dan memperbaiki arsitektur internet yang juga punya dampak cukup signifikan, karena terdapat mempengaruhi perkembangan arsitektur di masa depan gitu, berkat arsitektur internet DARPA ini ya, yang dulu dibahas pada artikel ini, sehingga dari hal tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih efektif dan efisien. Artikel ini memiliki dampak yang signifikan dalam dunia teknologi informasi, karena protokol internet adalah dasar bagi banyak aplikasi dan layanan online yang kita gunakan sehari ini. Jadi berkat protokol internet dasar yang dibahas di artikel ini, kita bisa merasakan layanan aplikasi serta kemudahan yang didapat berkat para peneliti yang telah meneliti protokol internet ini, dari yang awalnya banyak kelemahan, memiliki banyak kekurangan, sekarang sudah diperbaiki dan dikembangkan sampai saat ini manfaatnya bisa kita rasakan. Oke, baik, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai tinjauan artikel DARPA ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.